dekat dengan Dia. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan rindukan, supaya anak-anaknya dekat dengan Dia. Tidak ada yang lebih indah daripada seorang ayah, seorang ibu supaya dekat dengan anak-anaknya. Benar tidak? Dan kita adalah anak daripada Bapa di sorga. Dan bukan itu saja. Dalam Efesus 5 ayat yang 20 dan seterusnya dikatakan jemaat adalah mempelainya. Yesaya 54 mengatakan kita telah menikah dengan pencipta kita, our maker. Tuhan adalah seperti digambarkan seperti kekasih daripada jemaat. Dan dalam waktu dikatakan satu waktu Dia akan datang kedua kali untuk menjemput mempelainya yang kudus. Coba saudara bayangkan, kalau saudara seorang laki-laki, saudara mau menikah dengan seorang wanita dan saudara bilang begini, tolong pakai baju yang bagus, yang indah, putih, wah biar sampai di lantai. Kemudian istri saudara bilang, calon istri saudara bilang, was ada model yang terbaru, bukan yang putih lagi, tapi yang Dalmatian, putih hitam, putih hitam, putih hitam. Ini bagus, model terbaru. Saudara mau nggak menikah begitu? Ada hitam putih bajunya, loreng, totol gitu. Nggak mau kan? Kita mau yang putih mulus gitu. Tuhan ini jemaatnya kudus dan tak bercacat, saudara. Hidup kudus, hidup benar. Tapi karena kita punya idola, kita punya obsesi, kita punya keinginan, nafsu kedagingan. Banyak idola-idola yang lain. Banyak olahraga, banyak kesenangan, banyak internet, atau banyak yang lain-lain, di mana saudara lebih mementingkan itu daripada Tuhan sendiri. Hari ini saudara bertobat, kembali saudara, kembali. Tuhan bukan inginkan kita jadi peraturan, tapi kembali pada hubungannya, hubungan yang dekat dengan Dia. Hari ini saudara, jangan pulang dari tempat ini sebelum saudara dapat kasih Tuhan kembali. Dan itu tujuan saya di sini, saudara. Saya mau berbicara pada jemaat ini, pada semua jemaat, pada setiap orang yang ada di kota Manado. Kembali pada kasih yang mula-mula. Bertobatlah, karena kita adalah mempelainya Dia. Gereja harus dikembalikan. Yang membuat Tuhan tidak senang apa? Ada idola-idola, idolatris, idola-idola. Bukan cuma patung, saudara. Bukan cuma patung, bukan cuma sembah patung. Bukan cuma itu, tapi segala sesuatu kita pentingkan lebih daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah idola bagi Tuhan. Dan Tuhan katakan Dia membenci. Ini perzinaan rohani, saudara. Tuhan kita adalah kekasih kita. Amin. Tuhan sangat sayang pada kita. Tuhan kasih kita seperti biji matanya sendiri. Saudara tahu biji mata kalau ada debu di otomatis refleks itu begini. Berapa kali Tuhan lindungi kita, saudara? Saya pernah dengan anak-anak naik mobil, tiba-tiba saya tidak sadar mobilnya bergerak seperti ini. Rupanya saya tidak sadar pada saat itu. Rupanya saya sedikit ngantuk, mobilnya lewat begini, kemudian ada bus menabrak seperti ini. Tapi mobil itu tiba-tiba jalan begini sendiri. Saya percaya ada malaikat datang dan menggeser mobil saya, karena Tuhan sangat mengasihi saya. Kalau saudara tidak tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara seperti biji matanya sendiri, saudara mungkin sakit. Kenapa saya begitu antusias untuk menghancurkan segala penyakit? Karena saya pernah sakit, saudara. Saya pernah sakit dalam singkat cerita, saya pernah masalah dengan saraf muka dan sepertinya stroke sebelah badan muka saya seperti ini. Datang ke dokter 3 kali, dokter salah diagnosa. 3 kali dokter bagian saraf, dokter bagian dalam, dokter bagian kulit dan sebagainya. Mereka salah diagnosa. Akibatnya apa? Salah obat, dan obatnya komplikasi dalam tubuh saya. Dan saya bilang saya mau mencari Tuhan, sumber penyembuh saya. Dan Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan saya, dan saya hampir mati, saudara, pada saat itu. Hampir mati. Saya lihat di cermin, saya bilang saya akan mati muda, mungkin seperti hamba Tuhan yang lain. Tapi saya bilang, Tuhan, dalam sisa hidup saya mau pakai untuk memberitakan Engkau yang hidup, saudara. Ini Tuhan berubah hidup saya. Dan saya bisa berdiri sini, saya bisa buat seminar, karena Tuhan pernah menjamah hidup saya. Tuhan mengasihi saudara hal yang sama, saudara.
Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat lebar, sangat luas, sangat dalam kasih Tuhan. Kalau kita bisa ada di tempat ini karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan, saudara. Tuhan supaya saudara kembali. Firman Tuhan mungkin berapa kali mengajak saudara untuk kembali pada Tuhan. Saudara dengar video, saudara nonton televisi, saudara dengar radio, di mana-mana di sini banyak sekali firman Tuhan. Yang di sini di Manado beda sekali dengan saya tinggal di Bandung sana. Cari firman Tuhan yang lebih susah. Saudara bisa dapat kemana-mana. Tapi berbahayanya orang yang sudah banyak kemana-mana jadi terimunisasi, terbiasa. Kalau saudara tiap hari dengar televisi, kalau saudara masuk satu tempat dan tempat itu ada jam yang berbunyi keras, saudara akan kaget karena saudara tidak bisa tidur. Dia bunyi keras, dia kan terus satu kali bunyi teng 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 teng. Saudara nggak bisa tidur karena bunyi jamnya. Tapi kalau saudara tidur 5 hari, 6 hari, tiap hari saudara tidak dengar lagi bunyi lonceng itu. Terbiasa saudara. Nah, orang Manado sudah terbiasa dengan firman Tuhan. Panggilan pertobatan sudah terbiasa. Biasalah itu sudah terima. Ini masa saya mau ditantang lagi. Buka telinga saudara, buka telinga rohani, buka mata rohani saudara. Jangan biarkan itu jadi biasa-biasa. Sepanjang Tuhan Yesus masih memanggil kita bertobat, bersyukurlah saudara. Karena kalau saudara tidak dengar lagi panggilan pertobatan, saudara akan tersesat. Saudara akan tersesat. Dan saudara tidak tahu kalau saudara sudah tersesat. Sebab saudara masih peka, masih dengar. Tuhan mengatakan kembalilah, kembalilah. Anak yang hilang kembalilah. Bapa lihat dari jauh, kembali, bertobatlah. Kita sudah ya Tuhan, saya kembali. Karena masalah pertobatan bukan kita sadar, bukan masalah kesadaran. Anak yang hilang itu bukan, saya sadar, saya tahu saya berdosa. Tapi dia bilang saya akan bertekad, saya akan berbalik 180 derajat dan datang kepada Bapa. Apakah saudara pernah berbalik atau cuma sekedar sadar? Apalagi kalau saudara seperti bola pingpong atau seperti yoyo. Wah, naik turun, naik turun, naik turun, tenggelam. Ke gereja juga seperti kapal selam. 3 bulan hilang, datang lagi. Saudara, kalau kapal selam kalau 3 bulan terlalu dalam, itu kerja keras untuk bersihkan kapal selam. Harus digosok lagi karena udah banyak lumut, udah keratan. Harus ada pendeta konseling. Konseling tiap hari, pelepasan, apalagi lagi. Wah, mungkin di review. Wah, kamu nggak boleh begini, diajar. Susah saudara. Kita harusnya maju. Tahun ke tahun, maju. Amin. Halo, saudara harus hidup. Halo. Saudara harus hidup, saudara. Kita harus hidup hari ini. Karena kita bukan cuma sebagai pendengar. Kita berlaku firman hari ini. Saudara harus jadi pelaku firman. Tuhan hadir di tengah-tengah ini. Tuhan akan pulihkan saudara. Jangan khawatir dengan kesakitan saudara. Jangan khawatir dengan masalah saudara. Tuhan katakan, orang yang khawatir, orang yang kurang percaya. Jangan khawatir. Baca firman Tuhan. Saudara baca, Tuhan katakan, jangan khawatir dengan apapun. Jangan khawatir dengan makanan. Jangan khawatir dengan pakaian. Salomo pun semoga itu tidak diberikan pakaian yang seindah bunga babung ya. Dan burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita, orang kesayangan. Saya selalu mengatakan, kita adalah milik Tuhan. Property of God ya. I belong to God. Saya milik Tuhan. Kalau saya milik Tuhan, Tuhan akan jaga, Tuhan lindungi. Kalau kita punya barang kan kita jaga, kita slot, kita bikin supaya tidak ada yang mencuri. Karena kita memelihara itu dengan baik. Demikian juga, percayalah, kita adalah milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Tuhan kasih, Tuhan cintai. Kalau saudara punya masalah, Tuhan itu hanya untuk mengajar kita, mendidik kita, saudara. Persoalan demi persoalan membuat kita jadi kuat. Saya bukannya tidak punya masalah. Dan saya tidak pernah berdoa, Tuhan ambil seluruh masalah saya dalam hidup saya. Kalau saya berdoa seperti itu, saya akan pergi ke surga hari ini. Tapi saya mau kasih tahu satu ilustrasi. Pernah tahu bagaimana proses diamond